Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai elektron valensi dan bilangan kuantum. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kalian bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konfigurasi elektron subkulit. Pada konfigurasi elektron pada subkulit ini memiliki 3 aturan. Yang pertama adalah prinsip larangan Pauli, lalu ada aturan Aufbau, dan ada aturan Hahn. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita juga sudah bisa menggambarkan diagram orbital untuk konfigurasi pada subkulit ini. Setelah itu kita juga sudah membahas mengenai penulisan konfigurasi elektron secara singkat menggunakan konfigurasi golongan gas mulia atau 8A. Contohnya, kita mengkonfigurasi singkat ZR40 menggunakan Kr36 dilanjutkan dengan 5s2 dan 4d2. Dan kita juga sudah membahas mengenai kestabilan orbital terhadap konfigurasi elektron. Ini khusus untuk subkulit D. Dinyatakan bahwa untuk subkulit D yang berisi 4 elektron atau hampir setengah penuh dan 9 elektron tidak atau hampir penuh, ini tidaklah stabil sehingga harus kita stabilkan menjadi setengah penuh ataupun penuh. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai elektron valensi. Ingat lagi ya, elektron valensi adalah jumlah elektron yang berada pada kulit terluar. Untuk konfigurasi di subkulit, maka kita berpatokan kepada konfigurasi elektron terakhir di subkulitnya. Yang pertama yang kita bahas adalah jika berakhir pada NSX, maka subkulit elektron valensinya adalah NSX itulah. Kemudian jumlah elektron valensinya adalah X. Contohnya adalah Ca20. Untuk menentukan elektron valensinya, kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu. Konfigurasi pada subkulit Ca20 adalah sebagai berikut. Nah, dilihat ya bahwa terakhir kita mengkonfigurasi di 4s2. Artinya di sini untuk menentukan subkulit elektron valensinya adalah 4s2. Sedangkan jumlah elektron valensinya adalah kita ambil dari sini, yaitu 2. Contoh lagi Na11, kita konfigurasi terlebih dahulu, lalu di akhir konfigurasi adalah 3s1, maka elektron valensinya adalah subkulit elektron valensi 3s1 dan jumlah elektron valensinya adalah 1, ini dia 1. Ini yang pertama. Lalu ketika konfigurasi berakhir pada NPY, maka subkulit elektron valensinya adalah NSX dan NPY, di mana nilai N-nya antara subkulit S dan P sama. Sedangkan jumlah elektron valensinya kita tambahkan X ditambah dengan Y. Agar lebih mudah, perhatikan contoh berikut ini. Untuk P15 kita konfigurasi terlebih dahulu pada subkulit. Nah, kalian perhatikan bahwa konfigurasi berakhir di 3p3. Maka untuk menentukan subkulit elektron valensinya adalah 3s2 dan 3p3. Cari S yang dengan nilai N-nya sama dengan konfigurasi terakhir. Nah, berarti subkulit elektron valensinya adalah 3s2 plus 3p3. Ya, kemudian jumlah elektron valensinya 2 ditambah 3, jadi 5. Nah, berikutnya Br35. Nah, kita konfigurasi di subkulit, maka dia berakhir di 4p5. Maka kita harus mencari S dengan N yang sama, jangan yang ini. Walaupun kita berarti pasangan untuk elektron valensinya adalah yang ini. Sehingga inilah yang disebut dengan elektron valensi Br35. Jadi subkulit elektron valensinya 4s2 ditambah 4p5. Sedangkan jumlah elektron valensinya 2 ditambah 5, yaitu 7. Untuk yang kedua bisa ya nak ya. Kita masuk yang ketiga. Nah, berikutnya
ketika berakhir pada subkulit D atau Z, maka subkulit elektron valensinya adalah sama NSX dan N-1DZ. Artinya di sini tetap dengan S yang terdekat, tetapi N-nya satu tingkat lebih tinggi daripada D, atau D satu tingkat lebih rendah daripada S-nya. Nah, sedangkan jumlah elektron valensinya adalah X ditambah Z. Nah, supaya nggak bingung, lihat contoh soal ada Mn25. Maka untuk menentukan elektron valensinya kita konfigurasi terlebih dahulu. Ini dia konfigurasinya. Nah, coba diperhatikan berakhir pada 3D5, sehingga kita akan menentukan subkulit elektron valensinya, yaitu dengan S, di mana nilai N-nya satu tingkat lebih tinggi daripada D, atau D satu tingkat lebih rendah daripada S-nya. Sehingga ini dia yang disebut dengan elektron valensi pada Mn25, yaitu 4s2 dan 3d5. Ini dia. Nah, jumlahnya adalah 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 berarti dia 7. Contoh berikutnya Cu29. Kita konfigurasi dulu. Nah, diingat lagi ya, Nak, ini ada ketidakstabilan, maka di sini ada 1. Nah, berarti ini sudah distabilkan menjadi penuh. Nah, lihat lagi, kita berakhir di D, maka 3D, maka teman untuk subkulit elektron valensinya adalah S terdekat dengan nilai kuantum utamanya yang lebih besar 1. Berarti ini dia 4S1 dan 3D 10. Itulah subkulit elektron valensinya, sedangkan jumlahnya 1 ditambah 10 yaitu 11. Nah, untuk elektron valensi bisa dipahami ya. Baik, kita akan masuk materi berikutnya, yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom. Di sini bilangan kuantum yang diperkenalkan ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N kecil. Nah, bilangan ini menyatakan posisi elektron dalam kulit atom atau menggambarkan tingkat energi. Kita sudah tahu kulit kita punya K, L, M, N, O, P, dan Q. Maka nilai N-nya adalah untuk K, N sama dengan 1, L, N sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan Q, N-nya sama dengan 7. Nah, bilangan kuantum kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L kecil. Bilangan ini menyatakan posisi elektron dalam subkulit atom atau orbital. Kita sudah tahu ya, subkulit kita ada S, P, D, dan F. Maka nilai L untuk masing-masing adalah S adalah 0, P L-nya 1, D 2, F 3. Bilangan kuantum ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M kecil, menyatakan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Nilainya min L sampai dengan plus L termasuk 0. Sehingga coba perhatikan, kita punya ada orbital S yang memiliki satu orbital, maka nilai M-nya kisaran 0. Sedangkan P ada 3 orbital, maka kisaran nilai M-nya adalah antara min 1 dan plus 1 termasuk 0. Begitu juga D, karena L-nya 2, maka min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan F begitu seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah nilai magnetik untuk tiap-tiap orbital, sehingga kita bisa menentukan ketika elektron itu berhenti di orbital mana sehingga memiliki nilai M yang sudah ditentukan. Nah, yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S kecil. Ini menyatakan arah rotasi elektron terhadap sumbunya. Hanya ada 2, yang pertama adalah searah jarum jam atau ke atas, maka nilai S-nya adalah plus setengah. Dan yang kedua adalah ketika dia berarah lawan jarum jam atau ke bawah, maka nilai S-nya adalah min setengah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Kita akan tentukan 4 bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Ingatkan lagi, semua elektron memiliki bilangan kuantum. Agar lebih mudah, maka ditekankan untuk elektron terakhir saja. Nah, kita contoh
Tentukan 4 bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari unsur-unsur berikut. Kita punya contoh 1 K19. Untuk menentukan bilangan kuantum, maka kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu. Ini dia konfigurasinya. Nah, dilihat di sini ada 4s1 untuk subkulit terakhir, maka elektron terakhir ada di 4s1 ini. Maka kita akan lihat dulu ini 4s1 untuk menentukan bilangan kuantumnya. Yang pertama adalah N tadi ya. Kita lihat dari sini. Nah, ini adalah nilai N. Maka karena di sini adalah 4s1 4, maka nilai N-nya sama dengan 4. Lalu ada L. Nah, kita ada di subkulit S. Maka nilai untuk S, L-nya sama dengan 0 karena dia ada di subkulit S. Lalu magnetik, kita gambar dulu. Karena S memiliki satu orbital dengan nilai elektron valensinya 1 dan nilai orbitalnya adalah 0. Maka karena elektron itu ada di sini, maka M-nya sama dengan 0. Nah, lalu yang terakhir adalah S. Karena elektron terakhir kita mengarah ke atas atau searah jarum jam, maka nilai S kita adalah +1/2 karena dia berarah ke atas. Nah, berikutnya contoh soalnya V23. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita lihat di sini terakhir ada di 3D3. Maka kita gambar dulu orbitalnya D, ada 5, lalu isinya ada 3. Ini adalah untuk bilangan magnetiknya. Kita isi dulu 3. 1, 2, 3. Maka ini yang ditanya untuk elektron terakhir. Maka nilai kuantumnya N-nya sama dengan 3. Ini dia N. Lalu D-nya 2 karena berakhir di subkulit D. Kemudian M-nya kita lihat nih, ternyata dia di magnetik 0. Maka M-nya sama dengan 0. Kemudian karena terakhir adalah S, S-nya +1/2. Kenapa? Karena dia mengarah ke atas. Bisa ya? Nah, ada S16. Kita konfigurasi di sini terakhir pada 3P4. Kita gambar dulu ada 3 orbital. Lalu ini adalah kisaran magnetiknya. Kemudian kita isi 4. 1, 2, 3. Lalu karena sudah penuh kita balas lagi ke bawah 4. Nah, ini adalah elektron terakhirnya. Sehingga nilai kuantumnya, bilangan kuantumnya adalah N-nya sama dengan 3, ini dia. Lalu P-nya 1 karena subkulit P-nya itu adalah L1. Lalu M-nya di sini dia berhenti, berarti M-nya adalah -1. Kemudian karena dia ke bawah, maka S-nya adalah -1/2. Gimana contoh untuk menentukan bilangan kuantum? Sudah bisa ya? Nah, lalu kita juga bisa menentukan bilangan kuantum nomor atom jika bilangan kuantum suatu unsur diketahui. Ini contohnya, coba unsur X memiliki 4 bilangan kuantum elektron terakhir, yaitu sebagai berikut. N sama dengan 4, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S adalah -1/2. Tentukan nomor atom unsur tersebut. Nah, untuk menentukan ini kita harus tahu dulu subkulit terakhirnya. Nah, kita mulai dari N sama dengan 4, L sama dengan 0. Nah, berarti bilangan kuantum utamanya adalah 4, L-nya 0, berarti subkulitnya S. Maka subkulit terakhir kita adalah 4SX. Nah, X-nya ini kita mau tahu berapa sih isinya. Maka kita lihat lagi untuk yang kedua. Nah, S sudah jelas orbitalnya 1. Kita lihat lagi. Ada M-nya 0, artinya di sini dia lalu -1/2. Nah, -1/2 artinya dia ke bawah, sehingga kita mengisi ini adalah ke bawah. Ingat lagi, kalau udah ke bawah berarti otomatis yang di atas sudah ada pasti ya. Karena yang di bawah sudah bisa digambar ketika yang di atas sudah lengkap. Nah, sehingga ada 2 di dalamnya.
Nah, berarti kita harus mengkonfigurasi sampai 4S2. Ayo kita konfigurasi dari 1S2 sampai dengan 4S2. Nah, karena ditanya bilangan nomor atomnya, ya ditambah aja. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Sehingga bilangan kuantumnya, nomor atomnya adalah 20. Biar lebih jelas lagi, contoh satu lagi. Yuk. Unsur X memiliki 4 bilangan kuantum, elektron terakhirnya adalah sebagai berikut. N-nya 4, L-nya 2, M-nya plus 2, dan S-nya plus setengah. Tentukan nomor atomnya. Dimulai dari N dulu, kita harus tahu dulu subkulit terakhirnya ya. Nah, ada N-nya 4, L-nya 2, artinya subkulitnya D. Sehingga subkulit terakhir adalah 4DX. Nah, kita cari X-nya berapa? Dari 2 bilangan kuantum berikutnya. Ya, udah jelas ya, karena D dia ada 5. Ini yang mau kita tentukan. Nah, dia M-nya plus 2. Maka disinilah yang akan elektron terakhir itu akan duduk atau diposisikan di sini. Nah, kita tinggal lihat apakah di atas ke bawah. Karena S-nya plus setengah artinya dia ke atas. Nah, berarti di sini terisi ke atas 1. Artinya kalau ke atas berarti otomatis kita lihat dulu. Karena ini yang terakhir, berarti yang ke bawah pasti tidak ada ya. Nah, kita isi ke depan. Berarti ada 5. Jadi 4D5. Sehingga kita konfigurasi sampai 4D5 dari 1S2. Kita konfigurasi, kita hitung 10, 20, 30, 36, 38, nah berarti dia adalah 43. Nah, untuk menentukan 4 bilangan kuantum atau menentukan nomor atom jika diketahui bilangan kuantum, sudah bisa semua ya. Nah, hari ini kayaknya sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS semester ganjil. Nah, tolong dibaca kembali untuk semua materi yang sudah diberikan, dan semoga untuk PTS minggu depan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga sukses untuk PTS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.